Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 5 SDN Jatikarya 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya, anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak ya. Hari ini jadwal pelajaran agama Islam ya. Mari siapkan diri kalian untuk belajar pada hari ini. Ya anakku sekalian, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa. Mau belajar terlebih dahulu, yaitu baca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya anakku sekalian, ini kita masuk pelajaran 9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ya alhamdulillah, ini kita sudah akhir-akhir bulan Sya'ban nih. Seminggu lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Nah ini tepat sekali nih materinya ya. Indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran ya. Mudah-mudahan nih kalian sudah mempersiapkan diri ya. Ini dari bulan Rajab aja Nabi sudah berdoa. Sebagaimana biasa nih kalau kita belajarnya offline ada doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berilah keberkahan pada kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan sampaikan pada bulan Ramadan, pada bulan Ramadan. Nah itu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan ya seminggu lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Nah ini salat tarawih, lihat di gambar nih. Ya, kita salat tarawih biasanya di musholla, di masjid atau di majlis taklim dan sebagainya ya. Apa salat tarawih itu? Salat tarawih adalah salat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Ya, memang salat tarawih ini hanya dikerjakan pada bulan Ramadan ya. Khusus tarawih ini. Kalau salat-salat yang lain ya selain Ramadan bisa, tapi kalau salat tarawih ini hanya dikerjakan pada bulan Ramadan dan dikerjakan setelah salat Isya ya. Salat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dilakukan sesudah salat Isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaatnya boleh dilakukan 8 rakaat atau 20 rakaat. Nah ini jadi sangat dianjurkan. Bisa sih sendiri ya. Salat tarawih bisa kalau lagi kurang sehat atau apa. Tapi bagusnya ini berjamaah ya. Seperti itu. Dan ini dilakukan habis sholat Isya sampai subuh ya. Kalau kita mungkin terlambat, belum sempat sholat ya, sempat sholat sholat tarawih, kita bisa malam bilangannya itu mungkin ada yang 8 ditambah 11 tambah 11, ada yang 20 tambah 3, jadi 23 rakaat. Salat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat ada kalanya diseringi baca Al-Quran. Jadi tarawih itu sebenarnya istirahat atau bersantai-santai ya. Sebenarnya sholatnya itu jangan terburu-buru, santai. Nah, terkadang 4 rakaat
itu ada sholawatan atau apa namanya ya, dan lain sebagainya. Jadi mengerjakannya itu santai, bukan terburu-buru sebenarnya ya. Jadi setelah kita buka terus sholat isya, nah itu sholat tarawih, nanti ditutup dengan witir ya, seperti itu. Bagaimana cara mengerjakan? Nah, pada masa Nabi sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa, yang membedakan adalah niatnya saja. Nabi mengerjakan 8 rakaat ya. Nabi mengerjakan 8 rakaat. Ini sebenarnya Nabi mengerjakan sholat malam waktu itu ya, 8 rakaat itu. Dengan 2 rakaat, 1 salam. Selanjutnya lanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Nah, Nabi memang waktu itu mengerjakan sholat malam. Suatu pendapat itu sholat tahajud ya, ditambah dengan 3 witir, jadi 11. Kalau yang sholat tarawih ini pada masa Khalifah Utsman bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat, 1 kali salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat 2 kali salam. Nah ini setelah disempurnakan, nah jadi tarawih itu 20 rakaat. Terus setelah itu dirapihkan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab ya, sampai sekarang gitu. Karena waktu itu Nabi memang belum begitu menganjurkan, dalam artian mau khawatir sholat tarawihnya ntar kalau terus-terus jadi sholat wajib ya, seperti itu. Selain sholat tarawih hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Sholat witir itu sangat ditambahkan bilangan rakaatnya, gasa atau ganjil boleh 1, 3 sampai 11 rakaat. Nabi pernah mengatakan sesungguhnya Allah itu witir dan suka kepada witir, maka sholat witirlah wahai ahli Quran tuh. Jadi ini sholat witir itu sholat ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai paling banyak 11. Tapi biasa kita melaksanakan untuk sholat penutup sholat tarawih itu adalah 3 rakaat. Jadi 20 ditambah 3. Ya ada yang 8 ditambah 3 ya 11. Kalau yang biasa itu yang 20 ditambah 3 itu 23. Sholat tarawih memang indah dan menyenangkan. Begitu masuk ke awal bulan Ramadan, kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, orang tua, pemuda dan anak-anak berduyun-duyun menuju masjid dan musalla sambil menyandang sajadah dengan wajah gembira segera melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Nah ini ya, biasanya berbondong-bondong. Ini jangan di awalnya doang ya, berbondong-bondong 1, 2, 3 hari udah kesonoinnya mulai sepi, mulai berkurang. Jangan seperti itu, harus sampai akhir terus rame ya, berjamaah itu ya, seperti itu untuk sholat tarawih yang seperti itu. Jangan awal-awalnya doang yang banyak. Sholat tarawih memang indah. Walaupun sholat tarawih boleh dilaksanakan sendirian, namun kaum muslimin lebih senang melaksanakannya dengan berjamaah. Apabila dilakukan dengan cara berjamaah, manfaatnya terlebih baik daripada sholat sendirian, memperoleh pahala 27 derajat lebih, mensyariatkan Islam serta memupuk rasa persaudaraan persatuan sama umat Islam. Jadi kalau berjamaah itu lebih banyak pahalanya. Kalau sendiri kan 1, tapi kalau bareng-bareng itu 27 derajat ya, jadi banyak ya. Sholatul jamaati tafdhulu sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Sholatul jamaati tafdhulu, itu sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri, itu bandingannya 27 derajat. Jadi 27 banyak pahalanya. Rasulullah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail, artinya bangun di malam hari melakukan ibadah seperti sholat sunnah, baca Al-Quran, berzikir, baca-baca buku yang bermanfaat, dan saat sahur sebaiknya tidak menonton TV. Nah ini mah nonton TV selingan aja ya, seperti itu. Ya kita pada bulan Ramadan perbanyak baca Al-Quran, tadarus, ibadah, sholat tarawih, berzikir dan lain sebagainya ya. Pokoknya hal-hal yang
bermanfaat. Nah, ini sebagaimana kita hadis nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim itu. Jadi kalau kita man qama Ramadan, barang siapa yang mengerjakan menghidupkan malam di bulan Ramadan dengan semata-mata iman dan mengharap ridha Allah, nah itu akan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Tuh, jadi dosa-dosa yang lalu itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul karena iman dan mengharap kepada Allah. Terus apa keutamaan salat tarawih? Satu, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita salat tarawih itu menambah taat ya. Sesuai dengan hasilnya puasa, la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian menjadi orang yang bertakwa ya, takwanya dengan sebenar-benarnya. Yang B, Allah mengampuni dosa. Nah, itu tadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Terus kemudian C, pahala ibadah ditulis seperti sholat satu malam penuh. Nah, ini kalau di sholat bulan Ramadan ya, kita kalau yang sunnah itu pahalanya dibalas sama dengan wajib di selain Ramadan. Nah, kalau kita kerjakan yang wajib dalam sebuah hadis itu dilipat gandakan sampai 70 kali pahala ya selain bulan Ramadan. Jadi kalau kita ngerjain di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Kemudian D, mempererat silaturahmi sama kaum muslimin ya, kita sering ke musholla, ke masjid atau apa itu kita salat tarawih. Nah, ini kita mempererat persaudaraan di antara kita. Nah, itulah anak-anakku sekalian itu ya mengisi bulan Ramadan dengan salat tarawih. Kemudian nanti tadarus Al-Qur'an yang juga bagus juga ya. Sementara ini ya, ini adalah sholat tarawih terlebih dahulu ya, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kalian mempersiapkan diri nih ya untuk hadapi bulan Ramadan, dari panjangkan umur kita Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ya, khususnya adalah sholat tarawih dan kemudian tadarus Al-Quran. Ya, anak sekalian, itu saja. Selanjutnya ini tugas kalian pertama ini membaca. Membaca dari mana? Pertama membaca halaman ini tuh 75 ya, halaman 75 sampai halaman, nah sampai halaman ini aja, 75 sampai 79. Itu tugas pertama. Tugas pertama kalian membaca buku yaitu halaman 75 sampai 79. Tugas yang kedua ini menulis hadis tadi nih, mana nih? Nah, ini. Tulis hadis ini ya tentang Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahul Bukhari wa Muslim. Tulis. Sama artinya ya, barang siapa yang mengerjakan salat malam pada bulan Ramadan karena iman pada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, itu tugasnya ya, dua. Pertama membaca halaman 95 sampai 75 sampai 79. Yang kedua menulis hadis tentang Ramadan ya. Nah, itu saja anak sekalian ya materi pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan nih menghadapi bulan Ramadan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, berkah dan lain sebagainya ya. Ya, terima kasih ya, itu tolong diperhatikan dengan baik ya materi dan tugas pada hari ini. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.